Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, di kesempatan hari ini kita akan menjelaskan kaitannya dengan asnafuz zakah, yakni orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Akan kita rinci pembahasannya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka di surat At-Taubah ayat ke-60. Jadi kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, la tudfa'u zakatu illa lil asnafi tsamaniyah. Zakat tidaklah diserahkan, diberikan kecuali kepada 8 golongan berikut. Alladzina dzakarahumullahu biqaulih, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Hanyalah sedekah. Maksud sedekah di sini adalah az-zakah. Itu diberikan untuk orang-orang fakir. Siapakah orang fakir itu? Jadi orang fakir itu adalah orang yang penghasilannya, kalaupun dia punya penghasilan, itu tidak mencukupi dari setengah kebutuhannya. Jadi misalnya dia kebutuhan dalam sebulan itu adalah 1 juta, ya penghasilan dia hanya 400.000, ya, karena tidak ada setengahnya. Ini al-fakir. Jadi seorang yang tidak memiliki apapun itu juga disebut fakir. Paling maksimalnya demikian, dia tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya. Wal masakin. Kemudian yang kedua adalah al-masakin, orang-orang yang miskin. Dua kata ini, al-fuqara wal masakin, ini masuk dalam kaidah bahasa, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, apabila dua-duanya itu disebutkan maka maknanya beda. Tetapi kalau yang disebutkan hanya satu saja, fakir saja misalnya, atau miskin saja, maka masuk. Semuanya maknanya masuk di situ. Ya, kalau dirinci seperti ini, berarti miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi dari kebutuhannya, lebih dari separuh. Nah, penghasilannya lebih dari separuh. Jadi misalnya dia kebutuhannya dalam 1 pekan atau 1 bulan itu 1 juta, dia penghasilannya hanya 700.000. Nah, ini belum mencukupi untuk kebutuhannya. Wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat. Amil zakat, ini dia dibolehkan menerima zakat. Menerima zakat di sini adalah dari orang yang memberi amanah kepadanya, yang memberi amanah kepadanya untuk mengambil zakat dari manusia. Jadi bukan dia misalnya sebagai petugas zakat, kemudian semua orang yang diambil zakatnya memberikan zakat kepadanya, tidak, tetapi dia diberi dari orang yang memberikan amanah, dia sebagai amil zakat. Kalau di zaman Nabi dia digaji atau diberi zakat dari Baitul Mal kaum muslimin. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilemah lembutkan hatinya. Maksudnya di sini ada 3 golongan yang masuk dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah seorang kafir yang masuk Islam, jadi dia mu'allaf. Mu'allaf, kalau istilahnya dikatakan mu'allaf. Jadi dia kafir masuk Islam. Ini diberi zakat ketika dia sudah muslim. Yang kedua, seorang yang masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Yang kedua adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya. Orang kafir yang diharapkan keislamannya. Jadi kalau misalnya dia diberi zakat dalam jangka waktu tertentu, dia nanti akan masuk Islam.
Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang kafir yang dikhawatirkan bahayanya terhadap kaum muslimin. Jadi dia diberi zakat supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, tidak mengganggu kaum muslimin. Tentunya di sini juga dia diharapkan untuk bisa masuk Islam. Ini 3 tafsir ataupun 3 keterangan kaitannya dengan al-mu'allafati qulubuhum. Wa fi riqabi, ya, dan dalam perbudakan. Maksudnya di sini pertama adalah seorang yang menebus dirinya untuk bebas dari perbudakan. Kalau dia seorang budak, dia punya mukatabah dengan majikannya, maka dia diberi zakat supaya dia bisa menebus dirinya dari perbudakan. Atau yang kedua, ada orang yang membeli budak untuk dibebaskan. Ya, seorang muslim yang menjadi budak kemudian dibeli oleh seseorang, ya, maka dia, orang yang membeli budak ini dibantu dari zakat mal, dibantu dari zakat supaya dia bisa membebaskan budak tersebut. Nah, wal gharimina alaihi, ya. Wal gharimina, ya, yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Yang keenam adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, baik dia berhutang kaitannya dengan dirinya atau berhutang untuk orang lain. Misalnya dia berhutang kepada orang lain untuk dirinya pribadi, maka ini juga masuk gharim. Yang kedua, misalnya orang yang berhutang untuk menjamin, ya, perdamaian di antara dua kubu yang bertikai misalnya, dia berhutang, ada jaminan, hendaknya kalian berdamai, akan saya beri jaminan sekian juta misalnya, dengan syarat kalian tidak bertikai kembali. Ya, maka dia diberi uang dari zakat untuk bisa membayar tanggungan yang dia hadapi dari bentuk islah tersebut. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Fi sabilillah di sini maksudnya adalah jihad di jalan Allah, karena dari sisi makna di jalan Allah itu banyak sekali, ya. Jadi makanya para penuntut ilmu itu juga fi sabilillah, tetapi dia tidak masuk dalam golongan ini kecuali dia masuk dalam pembahasan orang yang fakir atau orang yang miskin dan seterusnya. Wa bani sabili, dan orang yang, ya, di perjalanan, maksudnya dia terputus perbekalannya ketika di jalan, walaupun dia di tempatnya di tanah kelahirannya sebagai seorang yang kaya, ketika dia safar, ya, kemudian habis perbekalannya, ya, tidak bisa menjangkau hartanya, maka dia boleh diberi, walaupun dia kaya, ya, boleh dia diberi dari zakat supaya dia bisa pulang. Ya, faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Demikianlah kewajiban yang ditentukan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana atas apa yang Dia tentukan. Tapi ini rincian dari asnaf asamaniyah, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.